Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita kembali lagi bertemu, kita akan belajar mengenai luas bangun datar. Yang pertama, kita akan pelajari luas persegi. Kita sudah ketahui bersama ya, kalau persegi itu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Lalu, untuk menentukan luasnya, yaitu luas yang diarsir yang berwarna merah ini, diperoleh rumus dari mengalihkan sisi-sisinya. Luas sama dengan sisi kali sisi, begitu. Atau dapat disingkat, luas sama dengan S kuadrat ya, atau S pangkat 2 begitu. Namun jika nanti pada soal yang ditanya panjang sisinya, maka sisi sama dengan, dari rumus ini kita peroleh akar pangkat 2 atau akar dari luasnya, begitu ya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Hitunglah luas persegi berikut. Oke, kita akan menentukan luasnya. Kita perhatikan gambar persegi ini. Di sini diketahui panjang sisinya 5 cm. Kita gunakan rumusnya, boleh ini atau ini ya. Luas sama dengan sisi kali sisi, sama dengan sisi yang diketahui yaitu 5 cm. Dikali, karena semua sisinya sama panjang, maka tetap ya dikali 5 cm. Sama dengan, kita kalikan 5 dikali 5 sama dengan 25. Satuannya cm dikali cm menjadi cm kuadrat atau pangkat 2 begitu. Maka luas persegi tersebut yaitu 25 cm. Contoh yang kedua, sebuah persegi memiliki luas 49 cm kuadrat. Pertanyaannya, tentukanlah panjang sisinya. Di sini yang diketahui itu luasnya, dan yang ditanya itu panjang sisinya. Kita jawab, karena yang ditanya sisinya, maka kita gunakan rumus sisi sama dengan akar dari luasnya. Sama dengan pada soal diketahui luasnya 49 cm kuadrat, maka akar dari 49 begitu ya. Sama dengan, lihat, karena ini akar pangkat 2 atau akar dari 49, maka kita harus mencari suatu bilangan yang dikali dengan bilangan tersebut, hasilnya sama dengan 49. Ternyata kita peroleh 7 kali 7 sama dengan 49 begitu. Kita harus mencari bilangan yang sama ya, yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 49, yaitu 7 kali 7. Maka panjang sisinya sama dengan 7 cm begitu. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Pak Andi membeli tanah yang berbentuk persegi. Di sini tanahnya berbentuk persegi dengan luas, diketahui luasnya 225 meter persegi atau meter kuadrat. Pertanyaannya, berapa meterkah panjang sisi tanah Pak Andi? Oke, yang ditanya panjang sisinya ya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita jawab. Oke, kita ketahui tadi untuk menentukan panjang sisi, rumusnya sama dengan akar luas. Maka kita harus menentukan akar luasnya yaitu 225. Sama dengan berapa ya? Kita harus menentukan bilangan berapa dikali berapa, hasilnya sama dengan 225. Kita sudah ingat ya, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4,
3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, 10 kuadrat sama dengan 100, begitu ya. Oke, kita harus menentukan berapa kali berapa ya biar 225. Namun karena ini angkanya lebih dari 100, kita tidak bisa lihat langsung dari sini. Kita harus menentukan. Kita cari bersama ya akar dari 225. Bagaimana caranya? Kita harus pisahkan dulu puluhan dan satuannya atau dua angka dari belakang. 1, 2 itu 25. Kita fokus ke angka ratusannya yaitu 2. Kita lihat bilangan berapa jika dikuadratkan atau bilangan kuadrat berapa yang hasilnya sama dengan 2. Kalau tidak ada yang sama dengan 2, yang paling mendekati tapi tidak boleh lebih. Ternyata ada, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1. Maka bilangan 1 ya. 1, dimana 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, setelah itu kita kurangkan. 2 kurang 1 hasilnya 1. Lalu kita turunkan puluhan dan satuannya. 25-nya ini turun. Lalu 1 kali 1 ini kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, puluhannya 2. 20 berapa yang akan dikali bilangan yang sama ini? Hasilnya harus sama dengan 125. Oke, Ustazah sarankan untuk mencari bilangan ini, bilangan yang harus sama ini, lihat dari angka satuannya. Di sini angka satuannya 5. Kita lihat yang angka satuannya ada 5. Ternyata ini ya 5. Di sini hasilnya 25 kali 5. Harus bilangan sama, 5 di sini 5. Kita buktikan 25 dikali 5. Hasilnya sama enggak? 125. 5 dikali 5 hasilnya 25. Tulis 5, disimpan 2. 5 kali 2 sama dengan 10, tambah 2, 12. Ternyata benar. Kita kurangkan ini 0, hasilnya 5. Maka ini sama dengan 15 kali 15, yaitu panjang sisinya sama dengan 15. Begitu. Maka panjang sisi dari tanah Pak Andi yaitu 15 meter. Baik, kalau ada yang kurang paham, Ustazah akan kasih soal menentukan akar dari suatu bilangan yang lain ya. Misalnya kita akan menentukan akar dari 529 begitu. Langkah pertama apa? Kita pisahkan dulu dua angka dari belakang, yaitu angka puluhan dan satuannya. Lalu kita perhatikan angka yang di depannya atau angka ratusannya. Di sini angkanya angka 5. Kita lihat bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya itu sama dengan 5. Kalau tidak ada yang sama, harus yang paling mendekati, tidak boleh lebih. Ternyata 4 ya. 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Ternyata bilangan 2 yaitu sama dengan 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka hasilnya tulis 2 ya. Lalu selanjutnya kita kurangkan. 5 kurang 4 sisa 1. Maka kita turunkan puluhan dan satuannya. 29-nya kita turunkan menjadi 129. Angka selanjutnya apa? Kita jumlahkan. Ini 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 4. Puluhannya 4. Kita harus menentukan satuannya berapa dikali berapa begitu. Hasilnya harus sama dengan 129. Oke ya, 40 berapa dikali berapa, ini harus bilangan yang sama, hasilnya sama dengan 129. Kita perhatikan dari satuannya ini 9. Kita lihat yang satuannya 9, yaitu ada yang ini ya, 3 kuadrat ini 9, atau 7 kuadrat sama dengan 49. Satuannya sama-sama 9. Namun kita akan coba jika satuannya 3. Jika di sini kita tulis 3, kita kalikan 43 kali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, benar ya.
Ternyata hasilnya 3. Ini habis 0. Maka akar dari 529 ini sama dengan 23. Begitu cara menentukannya. Selanjutnya kita akan menentukan luas persegi panjang. Di sini ada gambar sebuah persegi panjang di mana ada 4 buah sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu ini sisi panjang dan sisi lebar. Begitu. Untuk menentukan luasnya, rumusnya sama dengan panjangnya ini dikali lebarnya. Panjang kali lebar. Oke, untuk membedakan L ini L besar ya. Yang ini L kecil untuk lebar, begitu. Lalu jika yang ditanya panjangnya, maka rumusnya sama dengan luasnya dibagi lebarnya. Atau jika ditanya lebarnya sama dengan luas dibagi panjangnya, begitu ya. Kita akan langsung masuk ke contoh ya. Contoh. Hitunglah luas persegi panjang berikut. Oke, di sini panjangnya diketahui 10 cm dan lebarnya 7 cm. Kita akan menentukan luasnya. Kita jawab luas sama dengan rumusnya tadi, panjangnya kali lebarnya. Panjang kali lebar sama dengan panjangnya diketahui 10 cm dikali lebarnya 7 cm. Kita kalikan 10 kali 7 sama dengan 70 cm. Kali cm menjadi cm kuadrat. Maka luas persegi panjang tersebut yaitu 70 cm kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui sawah Pak Budi berbentuk persegi panjang yang luasnya 800 meter kuadrat. Jika panjang sawah itu 40 meter, pertanyaannya berapakah lebarnya? Kita akan jawab. Oke, yang ditanya lebar. Jika yang ditanya lebar, kita ketahui ya, lebar sama dengan luasnya dibagi panjangnya. Sama dengan luas yang diketahui 800 meter kuadrat dibagi dengan panjangnya. Panjangnya tadi 40 meter. Maka sama dengan kita bagikan 800 dibagi 40 itu hasilnya sama dengan 20 meter. Maka lebar tanah Pak Budi yaitu 20 meter, begitu. Yang ketiga, kita akan menentukan luas segitiga. Di sini ada 2 buah segitiga yang harus saja gambar ya. Yang pertama segitiga sama kaki. Yang kedua segitiga siku-siku. Untuk menentukan luas suatu segitiga, rumusnya yaitu alasnya dikali tingginya. Pada segitiga sama kaki ini, alasnya yang ini ya, yang lurus, dan tingginya yang tegak. Harus tegak lurus ya, tegak lurus, begitu. Pada segitiga siku-siku itu, alasnya ini dan tingginya ini, begitu. Luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 atau per 2, begitu. Kita langsung masuk ke contoh. Tentukanlah luas segitiga berikut. Yang A, ini gambar segitiga siku-siku di mana panjangnya ini 8 cm alasnya dan tingginya 5 cm. Yang B, segitiga sama kaki di mana alas
alasnya ini sama dengan 6 cm dan tingginya 3 cm. C segitiga sebarang. Ini alasnya 10 cm dan tingginya yang ini 6 cm. Kita mulai dari yang A. Luasnya sama dengan rumus segitiga tadi kan, alas dikali tinggi dibagi 2. Sama dengan pada soal ini alasnya yang ini ya, 8 cm dikali tingginya 5 cm dibagi 2 atau per 2. Sama dengan 8 kali 5 dibagi 2. Di sini Ustazah langsung menyederhanakan ya. 8 dibagi 2 ini 2 sisa 1 sama dengan 4. Kita kalikan 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Maka luas segitiga yang A ini adalah 20 cm. Kita lanjut ke soal yang B. Luasnya sama ya, alas dikali tinggi per 2. Sama dengan alas yang B ini 6 cm. Dikali tingginya ini 3 cm. Dibagi 2. Kita selesaikan. Di sini Ustazah langsung membagi 6 dibagi 2. Ini sisa 1, ini sisa 3 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka tinggal kita kalikan 3 dikali 3 sama dengan 9 cm kuadrat. Begitu juga untuk yang C. Luasnya alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan alasnya pada soal yang C itu 10 cm dikali tingginya 6 cm lalu dibagi 2 sama dengan, di sini juga Ustazah langsung membagi ya, 10 dibagi 2 sisa 5. 5 dikali 6 sama dengan 30. Satuannya cm kuadrat. Contoh nomor 2, kita perhatikan. Luas sebuah segitiga diketahui 80 cm kuadrat. Jika tingginya adalah 10 cm, maka alas segitiga tersebut adalah, di sini yang ditanya alasnya. Tadi kita ketahui bersama ya, rumus untuk menentukan luas segitiga itu sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 atau per 2. Namun pada soal ini yang ditanya alasnya, bukan luasnya. Bagaimana caranya? Dari rumus luas ini kita peroleh rumus menentukan alas itu sama dengan 2 kali luas dibagi tingginya atau per tinggi. Begitu. Bagaimana jika ditanya tinggi? Kalau yang ditanya tinggi, tinggi sama dengan 2 kali luas dibagi alas. Begitu ya. Maka karena soal ini yang ditanya alas, kita gunakan rumus yang ini. Kita jawab bersama ya. Kita jawab alas sama dengan 2 kali luas per tinggi sama dengan 2 kali luas yang diketahui 80 cm kuadrat per tingginya 10 cm sama dengan 2 kali 80 kan sama dengan 160 cm kuadrat. Lalu dibagi 10 cm. 160 dibagi 10 ini kan sama dengan 16 cm. Maka alasnya adalah 16 cm. Begitu ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap kalian semua dapat memahami dengan baik ya. Selamat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha semuanya.